Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bang Asep akan membahas pertanyaan-pertanyaan seputar aklimatisasi. Nah, ada beberapa pertanyaan. Pertama, apakah pernah mengaklimatisasi planet yang kontaminasi? Sering ya. Jadi yang terkontaminasi sering diaklimatisasi, tapi bedanya biasanya kita tidak hardening dulu. Jadi tidak didiamkan dulu di suhu greenhouse ya, atau suhu luar selama beberapa hari atau 1 minggu, tapi langsung dikeluarkan dari botol, kemudian langsung dibersihkan, direndam fungisida dan bakterisida, dan langsung ditanam ya. Nah, itu bedanya. Tapi kalau yang masih steril itu di hardening dulu ya. Kemudian pertanyaannya, apakah selama aklimatisasi nggak dikasih pupuk? Oh, wajib dikasih pupuk ya. Bahkan biasanya kalau saya itu 3 hari sekali, pas awal-awal itu 3 hari sekali disemprot sama pupuk. Bahkan sekarang kalau misalnya udah gede kayak gini pun ya, itu juga disemprot pakai pupuk daun, disiram gitu ya. Kadang pakai pupuk kayak hidroponik, Abenix gitu, itu juga bisa digunakan ya, atau pupuk daun yang beredar di pasaran. Pokoknya mana yang murah dan visible, yang hemat gitu, biar ongkos produksinya utuh gitu, ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah aklimatisasi bisa langsung ditanam di lahan? Oh, itu tidak rekomendasi ya, karena tetap kultur jaringan itu ada tahapan yang namanya aklimatisasi, penyesuaian gitu. Karena kan kalau misalnya di lapang itu juga misalnya langsung di tanah gitu ya, itu kurang rekomendasi. Selain nanti ada serangan patogen, terus suhu dan udara kelembabannya juga ekstrim, cahaya mataharinya juga ekstrim. Jadi peluang keberhasilan tanaman kita hidup itu menjadi rendah. Sayang dong, udah misalnya agak mahal juga gitu ya teknologinya. Kalau misalnya kita itu jaringan, kemudian pas ke sini juga bisa lebih pasti nggak bisa hidup lama gitu. Nah, apakah perlu hardening itu? Ya perlu ya, hardening itu semacam penyesuaian juga. Jadi nggak bisa langsung dibuka gitu ya, supaya keberhasilan tanaman kita tinggi tumbuhnya ya, survival rate-nya tinggi ya, kita lakukan hardening off gitu ya. Biasanya ya satu hardening itu hard kan, penguatan lah gitu ya. Biasanya 1 minggu gitu ya, supaya dia tidak shock dengan kondisi yang ada di greenhouse ya, atau misalnya di luar laboratorium. Kemudian bentar ya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah pernah mengaklimatisasi tanpa hardening ya, hardening mungkin ini maksudnya itu ya, pernah ya. Oke. Walaupun untung-untungan Bang Asep pernah mengaklimatisasi tanpa hardening dulu dan tanpa pakai sungkup ya. Contohnya pisang yang ini ya. Pisang yang ini tuh Bang Asep aklimatisasi karena botolnya pecah, tapi umur si pisangnya itu sudah ini ya, sudah 5 bulan di dalam botol dan medianya sudah habis, udah banyak yang menguning juga. Tapi begitu diaklimatisasi dan akarnya tidak dipotong, kita bisa lihat ternyata akarnya juga udah mulai tumbuh rambut-rambut akar, dan itu tanamannya juga nggak layu. Apakah pernah aklimatisasi menggunakan tanah? Nggak pernah ya, karena kalau tanah itu kurang, beberapa literatur itu kurang rekomendasi. Pertama ya masalah lingkungan ya, kalau misalnya kita pakai tanah terus habis ya tanah, lapisan topsoilnya gitu, nanti ahli-ahli tanah marah ya, nanti habis untuk ini. Nah, yang kedua, tanah itu kan mempunyai sifat fisik dan sifat kimia yang nggak standar ya. Jadi nanti pakai tanah misalnya yang teman-teman dari Papua, dari Kalimantan, kok lain nih aklimatisasinya gitu, karena kan jenis tanahnya juga lain gitu ya. Nah, bisa jadi tanah juga mengandung patogen-patogen yang berbahaya yang bisa menyerang eksplan, misalnya Fusarium, layu, atau misalnya Rhizoctonia solani gitu ya, yang bisa mempengaruhi keberhasilan aklimatisasi kita gitu ya. Kemudian
pernah nggak pakai kompos? Nah, kalau pakai kompos pernah ya. Jadi sekam kemudian kokopit dan sekam kemudian kompos pernah gitu ya. Cuman itu balik lagi tadi, kalau misalnya komposnya itu benar-benar mengandung bakteri yang atau mikroba yang tidak berbahaya atau malah menguntungkan bagi tanaman, malah bagus ya, karena ada beberapa penelitian media tanamnya itu ditambah kultur mikroba tertentu yang bersimbiosis dengan tanaman, misalnya mikoriza dan yang lain, dan itu meningkatkan presentase keberhasilan dari aklimatisasi ya. Dan kompos juga atau kotoran ayam gitu ya, kotoran hewan juga kadang-kadang juga masih mengandung ini bakteri patogen yang bisa menyerang plantlet dan memperkecil peluang keberhasilan. Dan itu pernah ya penelitian saya tentang aklimatisasi Setaria italica juga seperti itu, yang pakai kompos malah jelek. Tapi maksudnya nggak semua yang pakai kompos itu jelek, nggak gitu. Kebetulan aja pas penelitian Bang Asep itu nggak cocok untuk tanaman Setaria italica gitu ya, potong gitu ya, tanaman potong. Nah itu, jadi kalau misalnya mau coba silakan gitu. Cuman tetap Bang Asep sih rekomendasikannya arang sekam, kokopit. Nah itu kan lebih standar ya. Dan kokopitnya juga kadang ya biasanya yang dijual di pasaran itu kokopitnya memang udah di inilah ya, udah lebih netral dibanding misalnya kalian marut sendiri kokopitnya. Mudah-mudahan itu menjawab. Terima kasih sudah memberikan perhatian terhadap channel saya. Silakan saya tunggu komentar-komentarnya atau pertanyaan-pertanyaannya. Dan untuk yang spesial misalnya teknis-teknis atau misalnya praktek-praktek yang lain, nah ini menunggu hasil. Kalau hasilnya bagus baru saya upload gitu. Jadi biar nggak hoak ya. Terima kasih sudah mampir dan bertanya. Mudah-mudahan tambah semangat lagi belajar kultur jaringan bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.